Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, bisa satu orang rekan untuk membawa doa? Bisa, Pak. Oke, silakan. Mari sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan dulu. Pak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita masuk terlebih dahulu ya. Oke. Arlina, Hadir, Pak. Elita, Hadir, Pak. Kevin, Hadir, Pak. Agung. Hadir, Pak. Oke, hadir semua. Oke, sebelum kita melanjutkannya, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Oke. Satu nusa, satu bangsa, satu dua tiga, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, jadi kita sekarang masuk materi kita, yaitu tentang pertumbuhan tanaman. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini ialah siswa dapat menjelaskan tahap pertumbuhan tanaman secara sistematis. 2. Siswa mampu menjelaskan fungsi bagian-bagian tanaman yang berperan dalam pertumbuhan tanaman. Baik, sekarang kita bagi kelompok. Jadi kita ada 4 orang, jadi kelompoknya menjadi 2 kelompok saja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi Bapak akan memperlihatkan satu buah video. Apakah ini yang nanti kita mengamatinya dan menyimaknya. Oke, boleh dilihat ke depannya.
Oke, videonya sudah selesai ya. Jadi materi kita hari ini ialah tentang pertumbuhan tanaman. Jadi sebelumnya pertumbuhan tanaman itu adalah proses pertumbuhan menjadi lebih besar dan berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi pertumbuhan tanaman itu adalah di mana tanaman tersebut berkembang dan bertumbuh, yang awalnya dari sebuah biji yang kemudian berkembang menjadi sebuah kecambah. Jadi setelah menjadi kecambah, tanaman tersebut akan bertumbuh. Jadi pertumbuhan tanaman itu terlibat menjadi dua pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jadi adapun pertumbuhan primer itu adalah melibatkan peningkatan ukuran bibit. Jadi bibit tersebut akan bertumbuh seperti akar batang pertama akan tumbuh lebih besar dan panjang. Jadi proses ini juga didukung oleh penyerapan air, nutrisi dan energi matahari melalui daun. Untuk pertumbuhan sekunder, pertumbuhan ini adalah tahap di mana tanaman mengalami peningkatan ukuran yang lebih besar dari fase primer sebelumnya. Tanaman akan lebih menghasilkan lebih banyak daun, cabang, dan akar. Hal ini akan membantu tanaman tersebut lebih banyak menyerap air, nutrisi, dan energi matahari melalui daun, karena daunnya sudah lebih banyak. Setelah pertumbuhan ini berlangsung, maka akan terjadi yaitu pembungaan, di mana tanaman akan sudah bertumbuh lebih besar yang menghasilkan bunga. Bunga ini adalah organ reproduksi tanaman yang mengandung benang sari putih, dan melalui pembungaan tanaman akan memproduksi biji. Yang biji ini kemudian yang akan kita tanam di kemudian harinya lagi. Jadi tanaman akan terus berkembang karena adanya proses pembungaan tadi. Jadi pun untuk sebelum terjadi pertumbuhan ini, ada faktor yang mempengaruhi. Jadi tidak hanya tumbuh begitu saja. Jadi tanaman itu juga membutuhkan cahaya matahari, air, oksigen, tanah, dan nutrisi yang mendukung proses pertumbuhan mereka itu. Jadi tanaman ini juga membutuhkan media untuk tumbuh. Adapun faktor lain dari pertumbuhan tanaman yaitu faktor genetika, di mana faktor tanaman memainkan peran penting dalam mengendalikan tanaman tumbuh dan berkembang. Ada gen-gen yang mengatur karakteristik seperti bentuk, warna, ukuran, dan kemampuan adaptasi tumbuhan tersebut. Dan ada pun lagi itu hormon-hormon. Hormon-hormon ini adalah tumbuhan seperti auksin, sitoksin, giberelin, ethylene, dan asam asbat yang mempengaruhi perkembangan tumbuhan dan mengatur proses seperti perpanjangan batang, pembungaan, dan pematangan buah. Juga ada metabolisme, di mana metabolisme ini seperti fotosintesis dan respirasi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Fotosintesis misalnya menghasilkan makanan dan energi
fotosintesis juga membutuhkan cahaya matahari untuk mengubah suatu nutrisi menjadi makanan. Untuk siklus hidupnya tanaman termasuk seperti fase perkembangan, terbasis seperti perkembangan embrio, perkembangan bunga, juga merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Tanaman juga bisa stres, bukan hanya kita yang bisa stres. Jadi tanaman juga dapat merespon bahaya-bahaya yang ada di sekitarnya. Jadi tanaman dapat merespon seperti tanaman itu mengalami kekeringan atau kekurangan air yang menyebabkan tanaman tersebut merasa terancam. Jadi tanaman itu lama-kelamaan akan menjadi layu dan akan kering, juga akan mati. Jadi tanaman juga perlu mendapatkan asupan nutrisi. Jadi tanaman itu tidak hanya kita lihat saja dia tumbuh tanpa adanya bantuan dari luar ataupun yang kita sebut pupuk atau yang lain proses pertumbuhan mereka. Jadi selanjutnya Bapak akan memberi soal untuk kalian yang dijawab oleh masing-masing kelompok. Oke, ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan dijawab ya. Tunggu sekitar 2-3 menit. Oke.
Oke, udah siap semua. Oke, saya akan dari kelompok 1 sampai saja. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan primer dan apa penyebabnya? Jawabannya, pertumbuhan primer adalah peningkatan panjang akar dan batang yang disebabkan oleh aktivitas pembelahan sel pada jaringan meristem yang tertekan di ujung akar dan batang. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Apa saja faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jawabannya matahari, air, nutrisi tanah, suhu, dan kondisi udara. Oke, terima kasih. Oke, semuanya. Jadi Bapak ingin bertanya tentang siapa yang tidak bisa menjawab? Sebutkan 2 jenis perkembangan pada tanaman. Ayo, siapa bisa? Oke, silakan. Dua jenis perkembangan pada tanaman adalah satu perkembangan hipogea, yang kedua perkembangan epigea. Oke, terima kasih. Untuk jawaban soal berikutnya, yaitu sebutkan 3 faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, silakan. Siapa yang bisa? Kenapa? Oke, silakan. 3 faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman yaitu pertama cahaya, kedua air dan kelembapan, ketiga suhu. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Jadi sebelumnya kesimpulan yang kita dapat dari materi ini ialah pertumbuhan adalah proses besarnya ukuran tanaman secara fisik seperti peningkatan panjang dan diameter akar diameter akar dan daun, proses yang terutama terjadi dalam pertumbuhan yang melibatkan kegiatan yaitu pembentukan sel yang didukung oleh air, nutrisi, dan energi dari cahaya matahari. Dan ada pun perkembangan yang dapat kita tandai yaitu perkembangan adalah proses perubahan dalam bentuk dan struktur fungsi tanaman selama siklus hidupnya. Jadi perkembangannya adalah tanaman berkembang sesuai dengan siklus yang sudah terjadi. Jadi tanaman itu berkembang dari biji ke cambang dan pembungaan yang selanjutnya akan terus terjadi ya. Jadi siklus pertumbuhan. Jadi ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Jadi dari materi kita hari ini kita dapat memahami kedua proses ini penting untuk kita dalam mengelola dan tahu cara bertumbuh tanaman agar optimal dan meningkatkan hasil pertanian kita. Jadi itu saja hasil belajar. Kita berdoa, Allah akan memberi kalian tugas di rumah. Jadi tugas kalian di rumah nanti adalah
melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan dan percobaan sederhana. Jadi nanti kalian amati tumbuhan dan kalian buat satu laporan yang kemudian nanti di temuan selanjutnya Bapak periksa. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Jadi siapa yang mau membawa laporan? Oke, silakan. Baik, ulang. Baiknya kita dulu pertemuan dan mulai. Doa saya. Oke, terima kasih. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Siang, Pak.